Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fahmi. Selamat datang buat teman-teman yang baru mengikuti saya, dan juga selamat datang kembali buat teman-teman yang udah mengikuti saya. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang troubleshooting suatu jaringan dan beberapa hal yang dibutuhkan di sana, alat-alatnya ataupun kebutuhan-kebutuhannya. Kemudian untuk di video kali ini saya akan jelaskan tentang yang pertama adalah users, kemudian ada yang kedua adalah users group, kemudian yang ketiga ada IP service, yang mana ini masih berhubungan dengan keamanan-keamanan yang ada di dalam Mikrotik. Lebih jelasnya saya akan contohkan langsung ya. Yang pertama kita login saja. Sorry ya, ada di rumah juga ada acara, jadi saya harap apa yang saya terangkan atau yang saya jelaskan ini suara saya terdengar dengan jelas. Dan yang pertama kita masuk ke bagian Winbox ya, kemudian di bagian sistem, kemudian menu users. Di bagian menu users ini ada tab users. Nah, sebagaimana yang kita tahu, untuk users dari si Mikrotik sendiri ataupun users bawaan itu adalah admin, kemudian untuk passwordnya sendiri adalah kosong. Jadi kalau misal kita, bentar ya, saya contohkan lagi. Nah, ketika kita mau login, di sini ada user login, kemudian ada user passwordnya juga. Untuk password sendiri kalau misalnya masih baru ataupun masih awal ataupun baru selesai di reset ataupun ya pokok masih belum ada settingan apapun, seharusnya ini masih kosong ya. Jadi loginnya itu pasti admin, kemudian passwordnya itu kosong, nggak ada passwordnya. Jadi tinggal langsung connect saja, kalian sudah muncul seperti ini. Untuk bagian ini itu kalian juga bisa buat baru untuk usersnya. Jadi saya coba ini ya. Nah, di bagian sini ada username-nya, kemudian ada password. Ya, di bagian grup ini ada 3 grup. Nah, 3 grup ini adalah 3 grup yang bawaannya Mikrotik ataupun default dari Mikrotik sendiri. Jadi ada 3 grup ini beda-beda ya fungsinya. Yang pertama itu adalah full, jadi kayak gini, warnanya akan merah, dan kemudian ada read. Saya coba langsung ya. Ada read, kemudian ada write. Warnanya itu beda-beda. Jadi bedanya juga dari warna juga. Ini ya, full, read, write. Dan bedanya itu ketika ada bagian grupnya dia ada full, ada read, ada write. Kalau misal kalian full, itu kalian juga bisa merubah apapun yang ada di Mikrotik itu. Jadi perubahannya itu ada di bagian grup ini. Kita coba langsung masuk ke bagian groups ya. Nah, di bagian grup ini ada pertama yang full, ini termasuk semuanya, jadi lokal, telnet, SSH, FTP, reboot, read. Jadi keseluruhan ini bisa diakses oleh grup dengan polisinya full. Jadi ketika saya menggunakan admin, saya bisa mengontrol keseluruhan dari si Mikrotik ini. Jika kalian menggunakan read, saya contohkan, kita pakai ini, usernya adalah Fahmi ya. Ini kemudian kita menambah interface pun tidak bisa. Jadi tidak bisa ngapa-ngapain kalau misal kita menggunakan read. Jadi hanya bisa melihat apa yang sudah disetting ataupun yang sudah dikonfigurasi seperti itu. Seharusnya kita bisa merubah ini, nama ether, kemudian apa yang ada di misal address, kita bisa nambah. Nah, sedangkan untuk menggunakan read itu hanya bisa membaca saja atau bisa mempelajari aja yang ada di dalamnya, kayak gitu. Kita buang ini, sessionnya ini, kemudian kita masuk menggunakan yang write. Nah, perbedaan read dan write itu kita bisa dilihat di sini. Jadi tidak semua yang dicetak kayak gitu. Jadi untuk write sendiri bisa merubah semuanya, hanya tidak bisa merubah dari contoh kayak users itu, karena itu ada pelisainya. Jadi misal kita menggunakan ini, kita nggak bisa merubah si admin ini kayak gitu.
untuk grupnya polisanya tadi. Jadi meskipun bisa merubah apapun, hanya saja tidak bisa merubah suatu konfigurasi yang sudah full. Bedanya kayak gini ya, sudah jelas bedanya. Nah, terus yang ketiga kita masuk ke bagian IP service. Nah, di IP service sendiri ini terdapat banyak banyak port ataupun banyak konfigurasi di dalamnya. Yang pertama adalah www atau www, kemudian Winbox, kemudian SSH, Telnet, FTP, API SSL, kemudian www SSL. Nah, yang digunakan itu untuk untuk menambah keamanan dari suatu mikrotik. Kalau saya biasanya gini, jadi saya hanya bisa yang ini saya matikan seperti ini. Jadi yang saya hidupkan hanya API dan Winbox. Namun ini terserah kalian ya, maksudnya disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau saya sendiri untuk API saya gunakan biasanya penggunaan aplikasi Android. Jadi digunakan untuk Winbox di Android, aplikasi yang di Android, jadi menggunakan API. Kemudian di Winbox sendiri yang ini, jadi hanya bisa mengakses dari Winbox ini, jadi nggak bisa menggunakan SSH ataupun Telnet kayak gitu. Jadi saya coba ya, ini kan saya sudah matikan untuk servisnya. Kemudian saya coba menggunakan konsolnya. Kita buka konsol. Kemudian kita masuk ke admin. Nah, ini bisa karena ini masih lokal dan ini masih admin. Jadi untuk kalau misal kalian itu menggunakan di luar jaringan ataupun kalian tidak menggunakan SSH secara langsung kayak saya, itu bisa. Jadi saya contohkan misal kayak ini ada mikrotik lagi. Nah, ini saya sudah matikan untuk SSH-nya dan telnetnya. Jadi saya coba ya. Ini ada error. Jadi network error connection refused. Jadi kalau misal itu bentuknya fisik bukan virtual, itu gak akan bisa diakses kecuali dari dari service yang sudah dihidupkan. Jadi kalau misal saya hidupkan untuk bagian SSH-nya, sebanyak ini. Di sini ada service, IP service. Nah, saya buka untuk SSH-nya. Kemudian langsung otomatis masuk ya. Nah, masuk ya. Jadi hampir sama untuk untuk pengaplikasiannya. Jadi hampir sama kayak pembatasan di users tadi. Namun hanya untuk user sendiri itu kan per usersnya, untuk pembatasannya secara users dan grupnya saja. Namun untuk di IP service ini semua user ataupun semua semua yang akan masuk ini akan terbatasi oleh si IP service ini. Jadi kalau misal kalian itu matikan semua, dan kalau bisa untuk yang tadi saya lupa, di bagian users ini kalian harus benar-benar menjaga untuk tidak lupa untuk password dan usersnya. Karena kalau misal kalian lupa passwordnya ataupun username-nya kalian lupa, otomatis kalian harus net install ataupun menginstal ulang si mikrotik tersebut ataupun mereset. Soalnya kalau misal sudah lupa, itu gak akan bisa gak akan bisa masuk dan gak akan bisa kalian mengkonfigurasi si mikrotik lagi kayak gitu. Dan untuk kalau bisa kalian harus menggunakan dua-duanya. Jadi kalau misal kalian punya suatu jaringan, kemudian
kalian misal kayak jadi bos, maksudnya jadi adminnya, kemudian di bawah kalian tuh ada karyawan-karyawan kalian, kasih user yang memang khusus untuk karyawan kalian dan kemudian untuk kalian sendiri kayak gitu. Jadi untuk admin kemudian karyawan itu juga disesuaikan kayak gitu, agar apa ya, kita juga lebih floor untuk karyawan juga, ataupun kita lebih terbuka tentang jaringan yang kita miliki ke karyawan kita, namun masih ada pembatasan. Jadi sehingga apa ya, si karyawan itu mau ingin ataupun merubah tentang konfigurasi microfig-nya tidak akan bisa, ataupun tidak akan bisa dirubah kayak gitu. Jadi itu mungkin itu saja dari saya. Jika kalian masih belum paham tentang apa yang saya jelaskan, kalian bisa coret-coret di kolom komentar. Kemudian kalian juga bisa berbagi ilmu jika kalian memiliki ilmu yang lebih tentang ini daripada saya, dan kalian juga bisa coret-coret di kolom komentar, ataupun kalian juga bisa mengkontak saya di kolom deskripsi ada kontak saya. Kemudian sampai jumpa di video selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.